Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas studi kelayakan bisnis dengan mengambil studi kasus WeWork, yaitu startup coworking space yang pernah memiliki valuasi sebesar 47 miliar dolar, tetapi kemudian mengalami financial distress dan restrukturasi. Saya akan menganalisis kondisi WeWork berdasarkan aspek-aspek SKB, serta memberikan rekomendasi agar kasus serupa dapat dicegah. WeWork saya pilih karena kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pasar besar, brand kuat, dan pendanaan besar belum tentu memiliki bisnis yang sustainable. WeWork berkembang sangat cepat tetapi kemudian menghadapi masalah cash flow, kewajiban sewa, perubahan demand, dan governance. Jadi, pertanyaannya adalah mengapa bisnis yang terlihat sangat menjanjikan akhirnya mengalami financial distress. WeWork berdiri tahun 2010 dan berkembang sangat cepat. Pada 2019, valuasi mencapai sekitar 47 miliar dolar. Tetapi IPO gagal karena muncul berbagai persoalan governance dan model bisnis. Pandemi kemudian memperburuk kondisi karena kebutuhan kantor menurun. Akhirnya, pada 2023, WeWork mengajukan Chapter 11 dan kemudian melakukan restrukturasi pada 2024. Akhirnya, masalah tidak muncul tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap. Model WeWork sebenarnya sederhana. Perusahaan menyewa ruang dalam jangka panjang, kemudian menjual akses ruang kerja secara lebih fleksibel pada pelanggan. Masalahnya adalah pendapatannya fleksibel, tetapi biaya sewanya relatif tetap. Ketika okupansi tinggi, model ini bisa menghasilkan keuntungan, tetapi ketika demand turun, pendapatan ikut turun sementara kewajiban sewa tetap berjalan. Jadi, terdapat mismatch antara revenue dan cost structure yang menjadi salah satu kelemahan fundamental WeWork. Dari aspek pasar, sebenarnya WeWork memiliki pasar yang nyata, yaitu freelancer, startup, SME, dan perusahaan yang membutuhkan ruang kerja fleksibel. Namun, setelah pandemi terjadi, perubahan besar menuju remote dan hybrid working. Selain itu, WeWork juga menghadapi persaingan dari coworking space, service office, dan kantor konvensional. Jadi masalahnya bukan tidak ada pasar, tetapi asumsi pertumbuhan demand terlalu agresif dan kurang mengantisipasi perubahan perilaku konsumen. Secara operasional, bisnis coworking sebenarnya feasible, namun setiap pembukaan lokasi membutuhkan investasi, renovasi, tenaga kerja, terutama kontrak sewa. Karena itu, setiap lokasi seharusnya dinilai sebagai unit bisnis tersendiri. Sebelum ekspansi, perusahaan harus memastikan okupansi, contribution margin, payback period, dan cashback break-even sudah memenuhi target. Jadi prinsipnya jangan scale up sebelum unit ekonomik terbukti sehat. Dari aspek manajemen, WeWork memiliki kemampuan fundraising dan branding yang sangat kuat. Namun, ketika perusahaan semakin besar, diperlukan governance yang semakin profesional. Kasus WeWork menunjukkan pentingnya board independen, pengendalian konflik, kepentingan, risk management, dan KPI yang tidak hanya mengejar pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan startup harus diimbangi dengan professional governance dan disiplin capital allocation. Dari aspek hukum, salah satu hal penting adalah kontrak sewa. Kontrak jangka panjang menjadi resiko ketika kondisi pasar berubah karena kewajiban tetap harus dibayar. Karena itu, perusahaan seharusnya menggunakan kontrak yang lebih fleksibel, misalnya break option, renewal option, atau mekanisme sublease. Jadi, aspek hukum harus dilihat bukan hanya dari legalitas, tetapi juga dari besarnya financial exposure yang muncul dari kontrak. Ini merupakan salah satu aspek paling kritis. Walaupun revenue WeWork meningkat, perusahaan tetap mengalami kerugian operasional dan cash burn yang besar. Artinya, pertumbuhan revenue tidak otomatis berarti bisnis sehat. Perusahaan harus melihat cash flow, burn rate, runway, contribution margin, dan kemampuan setiap lokasi menghasilkan cash. Menurut saya, inilah satu pelajaran terbesar dari WeWork, yaitu valuation dan revenue growth tidak boleh dijadikan pengganti profitability dan cash flow. Dari aspek ekonomi dan sosial, WeWork memberikan dampak positif seperti menciptakan lapangan kerja, menyediakan ruang bagi startup dan UMKM, serta mendukung ekosistem bisnis. Namun, ketika perusahaan mengalami distress, dampaknya juga dirasakan karyawan, supplier, landlord, member, dan investor. Karena itu, studi kelayakan juga harus mempertimbangkan stakeholder impact dan cost of failure, bukan hanya keuntungan perusahaan. Dari aspek lingkungan, coworking membutuhkan energi yang cukup besar untuk AC, listrik, lighting, dan fasilitas gedung. Perusahaan dapat mengurangi dampaknya melalui smart building, LED, penghematan energi, dan pengelolaan limbah. Yang menarik, efisiensi lingkungan juga dapat menurunkan operating cost. Jadi, sustainability dan efisiensi keuangan sebenarnya dapat berjalan bersama. Beberapa risiko utama WeWork adalah demand risk, liquidity risk, governance risk, dan risiko ekonomi makro.
Yang penting adalah risiko tersebut harus memiliki early warning indicator. Misalnya jika okupansi terus turun, contribution margin negatif, atau cash runway semakin pendek. Perusahaan harus segera melakukan evaluasi. Jadi risk management bukan hanya mencatat risiko, tetapi juga memiliki batas indikator dan tindakan korektif. Kalau seluruh aspek tadi disatukan, saya melihat akar masalah WeWork sebagai mismatch antara growth dan economic viability. Pasarnya ada, tetapi demand berubah. Ekspansi meningkatkan fixed cost, cash burn dan leverage meningkat, dan governance belum sepenuhnya mengikuti skala perusahaan. Jadi, WeWork bukan sekedar gagal karena tidak punya pasar, tetapi karena pertumbuhan bisnis lebih cepat daripada kemampuan fundamental bisnis untuk menopangnya. Untuk mencegah kondisi seperti ini, saya memberikan 6 rekomendasi. Yang pertama, prioritaskan unit economics. Yang kedua, gunakan structure list yang lebih fleksibel. Ketiga, gunakan ekspansi dengan sistem stage gate, yaitu pilot terlebih dahulu baru scale up. Yang keempat, jaga cash runway dan lakukan stress testing. Kelima, perkuat corporate governance. Dan yang keenam, verifikasi pelanggan agar perusahaan tidak terlalu bergantung pada satu segmen. Intinya, scale what is proven, bukan scale hanya karena ketersediaan pendanaan. Dari kasus ini, saya menyusun framework studi kelayakan bisnis yang terdiri dari aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, sosial lingkungan, dan risiko. Semua aspek tersebut harus dianalisis secara terintegrasi sebelum perusahaan mengambil keputusan go atau no-go. Jadi, studi kelayakan bukan sekedar formalitas, tapi harus menjadi alat pengambilan keputusan bisnis. Jika model seperti ini diterapkan di Indonesia, saya merekomendasikan ekspansi yang lebih selektif. Perusahaan harus memiliki lokasi berdasarkan demand yang terbukti, fokus pada segmen customer yang jelas, melakukan partnership dengan landlord, menerapkan pricing yang sesuai pasar, dan memiliki exit plan untuk lokasi yang tidak profitable. Dengan demikian, kegagalan satu lokasi tidak sampai mengganggu keseluruhan perusahaan. Sebagai kesimpulan, kasus WeWork menunjukkan bahwa pasar yang besar, brand yang kuat, dan pendanaan yang besar tidak menjamin keberlanjutan bisnis. Masalah utama muncul ketika pertumbuhan tidak diimbangi unit economics, cash flow, struktur biaya yang sehat, governance, dan risk management. Karena itu, bisnis yang layak bukan hanya bisnis yang mampu tumbuh, tetapi bisnis yang mampu bertahan dan menghasilkan nilai secara berkelanjutan. Analisis ini menggunakan beberapa sumber utama seperti SEC, Stanford Graduate School of Business, Reuters, di Jakarta Post, dan TechCrunch. Demikian presentasi saya mengenai studi kelayakan bisnis dengan studi kasus WeWork. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.